Halo para pecinta film, selamat datang di channel Bioskop Instan, tempat di mana kamu bisa menonton film dengan cepat, gratis, dan sambil rebahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film Room. Film keluaran tahun 2015 ini berkisah tentang kehidupan seorang ibu yang terpenjara di dalam sebuah ruang kecil bersama anaknya yang bernama Jack. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Adegan berawal ketika Jack bangun tidur dan menyadari hari itu adalah hari ulang tahunnya. Jack dan ibunya pun berencana membuat kue ulang tahun. Namun, sebelum itu, mereka melakukan rutinitas harian mereka, seperti mandi, berolahraga, cuci baju, bahkan menjemur pakaian pun semua dilakukan di satu ruangan sempit tersebut. Ya, di dalam ruangan sempit itu terdapat kasur, lemari, meja makan, bahkan toilet pun ada di satu ruangan. Kelar beres-beres, jadilah mereka bikin kue ulang tahun. Setelah kue ulang tahun yang sangat sederhana itu jadi, si Jack protes, kenapa di kue ulang tahunnya gak ada lilinnya. Ibunya Jack meminta maaf karena dia tidak memiliki lilin ulang tahun. Jack berkata, seharusnya minggu lalu ibu meminta lilin, bukan celana jeans kepada si Old Nick. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa mereka mendapatkan beberapa barang dan bahan makanan setiap seminggu sekali yang dibawakan oleh seseorang bernama Old Nick. Lalu si ibu meminta Jack mencicipi kue ulang tahun tanpa lilin tersebut. Si Jack menolaknya, bahkan berteriak tidak mau. Sang ibu tidak marah, bahkan dengan sabar memeluk dan menenangkan Jack. Lalu scene berubah pada malam hari, di mana di awal scene ditunjukkan kue ulang tahun tersebut tinggal separuh. Nampaknya si Jack ini malu-malu lapar guys. Bilangnya nggak mau tapi diembat juga itu kue. Setelah mereka menggosok gigi dan berganti baju tidur, si ibu memasukkan Jack ke dalam lemari, tempat Jack tidur, menceritakan dongeng dan menyanyikan lagu untuk Jack. Pada tengah malam, Jack terbangun dan dia mendengar ruangan tersebut terbuka. Terdengar ada seorang pria yang masuk dan berbicara dengan ibunya. Pria tersebut membawa beberapa barang dan bahan makanan seadanya. Nampaknya pria tersebutlah yang mereka sebut Old Nick. Jack sempat mengintip dari celah lemari, tidak terlalu jelas wajah pria tersebut. Namun, nampak jelas pria tersebut melepas celananya, lalu naik ke atas kasur dan terdengar suara kasur yang berderit. Lalu, pada tengah malam, ketika Jack sudah benar-benar tertidur dan pria tersebut sudah pergi, sang ibu memindahkan Jack ke atas kasur dan malam pun berlalu. Keesokan harinya, Jack bilang dia belum tidur saat Old Nick datang. Dan kenapa ibunya tidak bilang ke Old Nick tentang ulang tahunnya? Jack berharap dia mendapatkan kado dan mungkin kado tersebut adalah Lucky, seekor anjing yang diharapkan Jack. Ibunya pun tidak setuju karena ruangan mereka terlalu sempit. Bahkan, ibunya menutup argumen dengan mengatakan bahwa anjing itu tidak nyata dan hanya ada di dalam pikiranmu saja. Jack pun menangis dan kembali sang ibu memeluk dan menenangkannya. Di suatu pagi, Jack terbangun dan mendapati sebuah mainan mobil-mobilan di atas meja. Jack pun sangat senang dan memainkan mobil-mobilannya sepanjang hari. Di sisi lain, si ibu nampak stres dan semakin muram, sampai-sampai dia lupa sedang mengopen makanan hingga gosong. Nampak juga setiap hari ibu dan Jack mencoba berteriak dari dalam ruangan tersebut, berharap ada seseorang yang mendengar dan menolong mereka keluar dari ruangan itu. Nampaknya hanya Old Nick lah yang memiliki akses keluar masuk ruangan tersebut. Suatu malam ketika Old Nick datang dan Jack yang berada di dalam lemari belum tertidur, Jack mengintip melalui celah lemari. Kali ini nampak jelas wajah Old Nick dan Jack pun mendengar percakapan mereka. Terjadi perdebatan antara Old Nick dan Ibu Jack. Ibu Jack mengeluh tentang barang dan bahan makanan yang dibawa Old Nick semakin sedikit dan Old Nick pun beralasan bahwa keuangannya sekarang sedang buruk. Pada tengah malam, saat ibu dan Old Nick sedang tertidur, Jack memberanikan diri untuk keluar lemari. Jack berdiri di depan Old Nick dan Old Nick pun terbangun. Pada saat yang sama, sang ibu terbangun dan langsung menjauhkan Old Nick dari Jack. Sang ibu tidak ingin Jack bertemu dengan Old Nick. Terjadilah perkelahian di mana Old Nick mencekik si ibu. Bahkan Old Nick mengancam akan membunuhnya. Untung saja Old Nick melepaskan cekikannya dan keluar dari ruangan tersebut.
Keesokan harinya, Jack dan ibunya terbangun dan mendapati penghangat ruangan tidak menyala. Rupanya, Old Nick yang masih kesal dengan kejadian malam harinya memutus aliran listrik ke ruangan tersebut. Siang harinya, ketika Jack dan ibunya sedang duduk santai, tercetus pemikiran ibunya untuk menjelaskan dunia ini kepada Jack. Jack yang sedari lahir terus berada di dalam ruangan itu pun sangat sulit menerima penjelasan ibunya. Jack tidak percaya dengan penjelasan ibunya bahwa terdapat dunia luas di balik kamar sempit tersebut. Jack tidak percaya bahwa daun, gunung, dan lautan itu nyata. Jack juga tidak percaya bahwa ada manusia lain di luar sana selain dia, ibunya, dan juga si Old Nick. Dan misteri yang sebenarnya terjadi pun terkuat dalam percakapan itu. Ibunya menceritakan bahwa dia dulunya adalah seorang siswi SMA berumur 17 tahun yang bernama Joy. Suatu ketika, saat dia mau pulang ke rumah, dia bertemu Old Nick, pria yang menculiknya, memperkosanya, dan telah mengurung di kamar tersebut selama 7 tahun. Dan Jack tentu saja adalah buah hasil tindakan biadab Old Nick kepada ibunya. Scene ini pun ditutup dengan tangisan ibu Jack yang kehabisan kata untuk menjelaskan dunia yang sebenarnya kepada Jack. Keesokan harinya, ketika Jack terbangun, Jack menyadari listrik telah kembali menyala. Dia pun mencoba membangunkan ibunya, namun ibunya mager, tak ingin bangun, dan tetap tiduran di kasur. Nampaknya, ibunya sedih karena Jack tidak menerima kenyataan tentang dunia sebenarnya yang dijelaskan oleh ibunya. Alhasil, Jack pun bangun sendiri, menyiapkan makanannya sendiri, dan bermain sendiri. Jack juga menghancurkan mobil-mobilan hadiah dari Old Nick. Pada hari berikutnya, saat ibunya sedang beres-beres rumah dan Jack sedang menonton TV, Jack melihat kura-kura di TV. Jack pun bertanya, apakah kura-kura itu nyata? Ibunya pun menjadi sedikit bersemangat, karena anaknya sudah mulai menerima kenyataan bahwa ada kehidupan lain di luar sana. Selain itu, si ibu menemukan mainan mobil-mobilan yang telah dirusak Jack dan Jack pun berniat untuk menghajar Old Nick. Namun, ibunya berkata bahwa yang terpenting adalah bagaimana caranya agar mereka bisa kabur. Karena meskipun mereka bisa membunuh Old Nick, itu akan percuma karena hanya Old Nick lah yang mengetahui kata sandi pintu ruangan tersebut. Dan akhirnya mereka pun membuat rencana. Ibu Jack berencana membuat Jack pura-pura sakit agar si Jack dibawa ke UGD. Kemudian Jack memberikan surat berisikan permintaan tolong dari saku celananya kepada siapapun yang Jack temuin di sana. Bahkan ibunya mengompres wajah Jack dengan air panas agar wajah Jack memerah dan kening Jack terasa panas saat dipegang Old Nick. Malam harinya, Old Nick datang. Ibunya Jack berkata, Jack sakit karena kedinginan sebab kemarin engkau mematikan listriknya. Old Nick pun memeriksa Jack dan benar saja, kening Jack terasa sangat panas. Si ibu pun memohon kepada Nick agar dia membawa Jack ke rumah sakit. Namun Nick, si anak sundel ini tidak mau. Dia berkata dia akan membawakan obat warung saja. Rencana mereka kali itu pun gagal. Namun, ibu Jack tidak menyerah. Kali ini, dia bahkan memiliki rencana yang lebih ekstrim lagi, yaitu membuat Jack pura-pura mati. Teknisnya adalah, si Jack akan digulung seperti lemper menggunakan karpet. Si ibu akan berpura-pura menangis di sebelahnya dan mengatakan bahwa Jack meninggal. Old Nick membawa ke mobil pick up untuk dibawa ke tempat mengubur atau membuang Jack. Dan selama di perjalanan, Jack akan berguling keluar dari karpet tersebut, melompat dari mobil, dan meminta pertolongan kepada orang yang ditemuinya. Jack dan ibunya pun melakukan latihan untuk melancarkan rencana mereka. Singkat cerita, Old Nick masuk ke ruangan tersebut. Rencana mereka pun berjalan lancar. Jack digendong keluar oleh Old Nick. Pada scene ini juga terungkap, ternyata ruangan tempat Jack dan ibunya tinggal selama ini adalah sebuah gudang kecil di belakang rumah. Nick pun meletakkan Jack yang pura-pura mati tersebut di belakang mobil. Jack merasakan bahwa badannya bergoyang-goyang, yang menandakan bahwa dia sekarang sudah berada di atas mobil. Jack pun mulai berguling untuk melepaskan diri dari gulungan karpet tersebut. Akhirnya, Jack berhasil keluar dari gulungan karpet tersebut, dan betapa kagetnya Jack saat pertama kali melihat langit dan pepohonan. Ya wajar aja guys, sedari lahir sampai umur 5 tahun, dia nggak pernah sekalipun keluar dari ruangan tempat dia disekap.
Ketika melewati polisi tidur, Jack tersentak dan membuatnya jatuh sehingga menimbulkan bunyi. Nick yang menoleh dan mengetahui Jack masih hidup segera menghentikan mobil. Beruntung Jack segera melompat dan berlari. Saat berlari, Jack bertabrakan dengan seorang pria yang sedang jalan-jalan bersama anjingnya. Ketika Nick hendak memberikan kertas berisi pesan minta pertolongan kepada pria tersebut, Nick mendapatkan Jack, merebut kertas berisi pesan dan memaksanya kembali ke mobil. Beruntung, pria yang sedang jalan-jalan tersebut mengkhawatirkan Jack dan mengancam akan menelepon polisi. Nick pun melepaskan Jack, lalu kemudian pergi meninggalkan Jack. Singkat cerita, sekarang Jack sudah berada di dalam mobil polisi. Polisi menanyai informasi apapun yang diketahui oleh Jack. Polisi menyadari bahwa Jack adalah korban penyekapan dan bertanya di mana Jack tinggal. Tentu saja Jack yang selama ini terkurung di dalam gudang tak tahu apapun tentang alamatnya. Namun, saat Jack berkata dia telah melewati 3 polisi tidur dan selama ini dia terkurung di gudang, polisi pun langsung mengetahui perkiraan rumah si pelaku. Singkat cerita, polisi menemukan rumah tersangka dan membebaskan ibunya Jack. Jack terbangun di kasur rumah sakit. Jack terheran-heran dengan banyak hal yang selama ini tidak diketahuinya. Bahkan, Jack masih terbiasa dengan kehidupan dan aturan yang mengekang mereka selama ini. Tak lama kemudian, orang tua Joy datang. Tangisan haru pecah di antara mereka. Joy mendapati bahwa kedua orang tua mereka ternyata telah bercerai. Pada akhirnya, Nick pun ditangkap oleh polisi. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Jack dan ibunya pun pulang. Mereka disambut dengan hangat oleh banyak orang dan juga wartawan. Lanjut pada scene di mana Joy dan Jack, Nancy si ibunya Joy, Leo ayah tirinya Joy, dan Robert ayah kandungnya Joy sedang menyantap makan malam bersama. Terlihat bahwa Nancy dan Leo lebih perhatian kepada Jack, sedangkan Robert belum mengucapkan sepatah kata pun kepada Jack. Joy menyuruh Robert untuk menatap mata Jack. Robert bahkan tak sanggup melakukannya. Nampaknya bagi Robert, Jack adalah cucu yang tidak diharapkan. Hari demi hari silih berganti. Wartawan dan para warga yang simpati masih banyak berdiri di depan rumah mereka. Jack dan ibunya berada dalam tahap pasca trauma. Bagi Jack, banyak hal baru yang harus dia pelajari. Sedikit demi sedikit, Jack mulai akrab dengan Leo dan juga dengan dokter yang membantu mengobati traumatisnya. Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Joy. Ketika melihat foto kenangan bersama teman-temannya semasa SMA, Joy merasa sangat stres mengingat banyak hal yang telah terlewati selama 7 tahun dia mengalami hidup yang menderita. Joy bahkan sempat bertengkar dengan Nancy, si ibunya Joy. Joy berkata ibunya tak membutuhkannya dan selama ini dia hidup baik-baik saja. Ibunya pun membantah dan mengatakan bahwa hidupnya juga hancur sepeninggalan Joy dulu. Joy juga menyalahkan ibunya karena dulu ibunya mengatakan bahwa Joy harus baik kepada semua orang, yang akhirnya membuat Joy tertipu saat Old Nick dulu berpura-pura meminta pertolongan untuk mengobati anjingnya yang akhirnya malah menculik Joy. Suatu ketika, Joy menerima tawaran wawancara dari salah seorang wartawan. Topik wawancara tersebut membuat Jack semakin trauma akan masa lalunya dan bimbang akan masa depan Jack di kemudian hari. Keesokan harinya, Jack mendengar ibunya sedang batuk-batuk di dalam kamar mandi. Jack yang khawatir membuka kamar mandi dan menemui ibunya tergeletak dengan mulut berbusa. Jack berteriak histeris. Leo dan Nancy pun datang dan segera menghubungi 911. Selama Joy di rumah sakit, Jack menjalani hari-hari di rumah, membantu neneknya berbelanja, membuat kue, jalan-jalan dengan Leo, dan bermain juga dengan anjingnya Leo. Jack semakin familiar dengan orang-orang di rumah. Jack bahkan meminta Nancy atau neneknya untuk memotong rambutnya. Jack sekarang bahkan sudah memiliki teman baru seusianya. Singkat cerita, Joy sudah kembali ke rumah. Ketika sedang bermain bersama Jack, dia meminta maaf kepada Jack karena telah melakukan hal konyol yaitu mencoba bunuh diri. Dan dia juga meminta maaf karena tidak bisa menjadi ibu yang baik. Joy yang memang pada dasarnya adalah anak soleh, memaafkan ibunya dan mengatakan bagaimanapun dia adalah ibunya. Joy pun menangis, bahagia, dan sedikit demi sedikit mulai mampu menerima masa lalu dan kenyataan pahit dalam hidupnya.
Pada scene terakhir di film ini, tiba-tiba Jack ingin melihat kembali gudang sempit tempat mereka disekap untuk terakhir kalinya. Mereka pun pergi ke gudang tersebut. Jack mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh benda yang tersisa di ruangan tersebut. Dan Joey pun mengucapkan selamat tinggal kepada ruangan tersebut untuk selamanya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia tadi alur cerita film Room 2015. Menurut saya pribadi, film ini sangat bagus guys. Karena pertama alur ceritanya menarik, kedua dramanya dapat, dan yang ketiga yang paling saya suka itu adalah porsinya itu bagus banget guys. Jadi kalau misalnya film seperti ini ya, kalau film-film lain biasanya ketika udah ibunya dan Jacknya itu berhasil lolos, maka film akan selesai. Tapi di sini itu enggak guys. Jadi porsinya itu menurut saya pas guys. Jadi ada tahap di mana Jack dan ibunya disekap, terus ada tahap di mana mereka mencoba untuk keluar, dan yang ketiga yang paling penting ada tahap pasca traumanya. Jadi diceritain guys. Jadi menurut saya porsinya tuh bagus banget. Jadi yang nonton itu lega gitu. Cuman kalaupun ada kekurangan yang menurut saya adalah eksekusi untuk Old Nick-nya itu kurang terlalu ditekankan ya. Di sini juga nggak diperlihatkan bagaimana penangkapan Old Nick atau dia setelah itu diapain, nggak dikasih tahu guys. Cuman diberitakan kalau Old Nick udah ketangkep, udah gitu aja. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini guys. Jika kalian ada pendapat, komen atau masukan, atau mungkin requestan video selanjutnya atau film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.